Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mujiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Pada saat ini kami akan berbagi kepada Bapak Ibu semua di dusun mana? Dusun Tegal. Dan appreciate, terima kasih sekali Bapak Ibu Kerso mau mendengarkan sosialisasi ini, informasi ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bisa dijadikan pedoman untuk bisa bersama-sama terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 yang sekarang baru marak. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19, bahasa Inggris sana. Tapi intinya bahwa ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditemukan pertama kali memang pada tahun 2019 kemarin dari Cina, tepatnya di Provinsi Wuhan, Cina. Dan virus ini mudah sekali menyebar. Terbukti pada saat ini hampir seluruh negara di dunia sudah terjangkit virus ini, sehingga dikatakan bahwa saat ini kita sedang pandemi virus COVID-19 ini. Jadi kita harus waspada supaya kita terhindar, keluarga kita, saudara kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, jadi seseorang itu mudah sekali terkena virus ini. Karena virus ini ditularkan lewat droplet. Droplet itu apa? Yang keluar dari percikan-percikan air yang keluar dari mulut, dari hidung saat kita berbicara. Untuk itu kita menghindari itu supaya tidak terjangkit. Kalau seseorang sudah terjangkit virus itu mulai dari tidak bergejala, artinya orang itu tidak punya gejala sama sekali, sampai gejala ringan dan sampai gejala berat. Kalau gejala ringan barangkali pusing sedikit, kemudian demam, batuk sedikit, kemudian ada gejala yang kita tidak bisa membau, daya penciuman kita itu akan menurun, dan sampai gejala berat. Pada saat gejala berat itu yang diserang saluran pernapasan, sehingga seseorang itu bernapas itu sesak, sampai kesulitan bernapas, sampai pada suatu saat mereka itu harus diberi napas bantuan alat pernapasan. Nah, itu yang kadang-kadang berbahaya, dan itu di rumah sakit harus diberikan alat bantuan pernapasan itu karena memang paru-parunya sudah terserang dan paru-parunya sudah tidak bisa lagi untuk memompa udara untuk melakukan pernapasan itu. Ini sangat berbahaya, virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, pada saat ini kasus COVID-19 sudah luar biasa. Di tingkat nasional di Indonesia itu sudah lebih dari 1 juta orang terkonfirmasi atau terinfeksi COVID-19 ini. Di Jawa Tengah sendiri juga sudah cukup banyak. Dan di Kabupaten Karang ini fluktuatif, kadang 300 sekian, kadang kemarin sampai 600 orang terkonfirm positif. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga sekarang sudah korban banyak sekali. Mungkin saudara kita, tetangga kita sudah banyak yang menjadi korban keganasan virus COVID-19 ini. Karena memang penularan yang sangat cepat dan orang rentan sekali terkena virus COVID-19 ini. Maka dari itu Bapak Ibu memang harus hati-hati supaya virus ini tidak menyebar. Kita harus bersama-sama untuk memotong rantai penularan virus COVID-19 ini. Di rumah sakit sudah penuh dengan kasus-kasus pasien-pasien COVID-19 ini. Kita harus hati-hati. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan bahwa virus ini menular lewat droplet atau percikan ludah cairan yang keluar dari mulut dan hidung. Sehingga
Kalau kita akan mencegah, kita menghindari itu, supaya kita tidak terkena percikan itu dan tidak terkena benda-benda yang lain yang terkena percikan itu. Artinya sudah terinfeksi oleh percikan ludah ataupun cairan yang keluar dari mulut hidung seorang yang terinfeksi. Caranya sederhana, kita patuhi dengan protokol kesehatan. Kita memakai masker dengan benar, menutup mulut dan hidung, masker dengan 3 lapis kain atau masker medis, masker yang tidak kedap. Cara ngecek sederhana. Pada waktu kita memakai masker itu, kita meniup lilin di depan mulut kita, dan lilin itu tidak mati. Kalau kita tiup, lilin itu masih mati, atau api, korek api itu masih mati, berarti masker itu tidak baik. Yang kedua adalah mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir. Pada saat-saat tertentu bisa digantikan dengan hand sanitizer. Tetapi yang paling efektif adalah dengan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kenapa kita mencuci tangan? Karena tangan ini kita adalah kemana-mana. Jadi tangan itu akan menyentuh kemana-mana. Suatu ketika kita akan makan, kita akan menyentuh hidung, mulut, mata kita cuci tangan dulu pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Supaya kita tidak terkena loncatan droplet tadi, kita jaga jarak dengan orang yang lain itu minimal 1,5 sampai 2 meter. Ini protokol kesehatan. Juga kita bisa mencegah itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena virus ini sampai sekarang belum ada obatnya. Sehingga kita meningkatkan daya tahan tubuh kita secara baik melalui gerakan hidup bersih dan sehat. Ya, baik, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita tidak bisa orang per orang, bahkan tidak bisa instansi per instansi, atau bahkan tidak bisa departemen per departemen di dalam pencegahan penularan COVID ini. Tetapi kita harus bersama-sama, secara bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat, kita bersama-sama untuk berusaha mencegah penularan COVID ini. Apa yang sudah diprogram pemerintah, masyarakat diharapkan untuk taat tunduk supaya penyebaran COVID ini segera berakhir. Kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang protokol kesehatan, masyarakat harus patuh itu. Kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan harus dengan PSBB ataupun dengan PPKM, diharapkan masyarakat patuh itu. Kalau masyarakat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan untuk upaya penanggulangan dan pencegahan, diharapkan masyarakat untuk mematuhi itu supaya segera berakhir. Karena dampak dari COVID ini adalah luar biasa. Tidak hanya pada aspek kesehatan. Bapak Ibu tahu, sekarang sudah saya sampaikan, rumah sakit sudah penuh dengan pasien COVID. Secara ekonomi itu sudah hampir lumpuh di seluruh dunia. Bahkan kita di Indonesia, gara-gara COVID ini terus saja melaju. COVID ini real, COVID ini nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi, tetapi ini real di depan mata kita, karena kita sudah sering mendengar tetangga kita, saudara kita, bahkan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia sudah hampir 600 orang terinfeksi dan menjadi korban dari virus COVID-19 ini. Untuk itu kita perlu bersama-sama bergotong royong, saling menjaga supaya terhindar dari virus ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi apa yang kami sampaikan diskusi kita pada hari ini dan materi kita hari ini, dan informasi ini mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya di Dusun Tegal. Mari kita bersama-sama kita menghindari penularan COVID-19 ini dengan kita tetap disiplin pada protokol kesehatan, dan mari kita juga bersama-sama, panjenengan semua juga kami harapkan untuk ikut bersama-sama menyebarkan informasi berkaitan dengan vaksinasi ini, karena vaksinasi ini penting dan jangan sampai kita tidak mau divaksin. Upaya pemerintah yang sudah luar biasa ini mudah-mudahan kita
bisa semuanya menerima, dan apa tujuan pemerintah dan kesehatan untuk menjadikan seluruh masyarakat secara sosial itu mempunyai imunitas yang baik, ini bisa terwujud dengan kita menerima vaksinasi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf banyak salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.